Kita mulai ya. Ini siapa yang sudah ada ini ya? Biar tidak habis waktunya. Rizky, mana Rizky? Loh, nggak dengar malah. Diki, Diki, Diki. Ya, Pak. Nah, ini oke, Diki. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita karena waktunya memang kalian ada yang UTS juga katanya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan yang belum ya, biar selesai semua ya. Oke, Diki, terima kasih ya sudah hadir. Eh, Gimana? Coba ceritakan pengalamanmu di bidang desain apa, Diki? Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Rosyana ya. Saya sedang berkuliah di Prodi Desain Komunikasi Visual semester 4 di Universitas Negeri Surabaya. Jadi pengalaman saya mengenai desain, saya eh, memiliki pengalaman desain poster, ilustrasi, dan sebagainya. Di situ dari pengalaman saya belajar tentang bagaimana cara memahami brief, seperti itu. Memahami apa? Brief yang diberikan oleh dosen. Oke. Ada pengalaman sudah dibayar secara profesional? Belum sih, Pak. Belum ada. Kalau Belum. pengalaman berorganisasi, Kalau pengalaman berorganisasi sih nggak ada, tapi saya mengikuti eh, kegiatan-kegiatan yang apa yang ada di kampus seperti eh, kemarin kan ada LKMTD, saya ikut kepanitiaannya. oke. Nah, kemudian seandainya nanti misalkan ada tugas untuk mengerjakan sesuatu yang belum pernah Anda pelajari, kira-kira bisa apa enggak? Bisa sih, Pak. Saya kan niatnya ingin bekerja dan menambah pengalaman gitu. Hitung-hitung juga menambah portofolio Yang seperti itu. sudah Anda kuasai apa saja? Apa ini, Pak? Skill atau apa atau Ya, software atau software yang
saya kuasai itu seperti Affinity Designer 2 sama Canva sama Figma. Oke, baik ya. Eh, Kemudian kalau misalkan ya, misalkan nanti Anda sudah bekerja gitu ya. Kemudian ada perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi gitu gimana kira-kira? Hmm, mungkin saya akan ambil yang sesuai standar saya karena saya lagi masa belajar dan berkembang. Seperti itu, Pak. Jadi gimana? Pindah pindah atau enggak? Mungkin akan pindah sesuai dengan Oke, gaji yang ya, ya, diberikan. ya. Terima kasih ya, Rosihan. Diki ya. Diki atau Rosihan ya. Diki Rosihan berarti ya. Baik ya, jadi pelajarannya adalah ya untuk teman-teman semuanya ya, untuk Mbak Diki ya. Pertama ya, usahakan jangan pernah bilang bahwa Anda nggak punya pengalaman. Ya, itu ya. Jadi gimana caranya Anda harus bilang bahwa pernah, gitu ya. Ada pengalaman berorganisasi? Ada. Nah, kan begitu ya. Tadi LKMT itu tadi juga organisasi juga ya. Ada pengalaman pernah dibayar? Bilang aja pernah gitu ya. Walaupun misalkan ya, kamu suruh temen, tak buatkan gambar apa gitu, bayaran 500 perak lah gitu ya. Ibaratnya ya. Tetapi paling enggak itu menunjukkan bahwa Anda sudah punya pengalaman kerja ya. Makanya Ya, Pak. nah, yang terakhir itu justru pertanyaan jebakan ya. Ketika Anda ditanya bahwa kalau ada yang nawarin gaji yang lebih tinggi gimana? Nah, wis, diterima aja belum kamu wis pengen pindah ya. Nah, itu hati-hati kalau ada itu ya. Itu sebetulnya untuk mengecek loyalitas ya. Baik, Rosihan nanti dipelajari ya teknik-teknik wawancara biar Anda tidak eh, tidak gagal di percobaan pertama ya. Jangan sampai gagal di percobaan pertama ya. Jadi pokoknya gimana caranya meningkatkan kapabilitas. Ya, oke Ya, Diki. baik, Pak. Heeh. Terima kasih Diki ya. Terus belajar. Jangan. Tapi kamu bagus loh ininya ya. Apa namanya? Secara penampilan bagus ya. Tuh kan sudah rapi juga ya. Tinggal ininya aja. Portofolio dan pengalamannya diperbanyak ya. Ya, Pak. Arif, ada Arif. Ada Bapak, udah ada. Ya, ya. Mana gambarnya tadi? Oh, anu Pak, saya aslinya sudah selesai sih Pak di Oh, interview sama sudah. Bapak, tapi cuma ingin lihat aja sih Pak. Oke, oke. Heeh. Mohon maaf Bapak. Aneza. Heeh. Aneza. Pak, Oke, Aneza ya. Sudah siap, Aneza? sudah Pak. Oke, siap. Jadi gimana pengalamanmu di bidang desain? Kalau untuk di bidang desain, saya sudah cukup berpengalaman karena saya sudah mulai masuk ke desain itu dari SMP, lalu berlanjut sampai ke kuliah saat ini. Jadi pengalaman saya waktu SMP itu satu kelas saya ada project akhir itu untuk menerbitkan sebuah buku. Enggak sih, lebih kayak mencetak gitu Pak. Jadi eh, satu kelas itu kami mengumpulkan puisi itu untuk pelajaran bahasa Indonesia, lalu kan dijadikan buku. Jadi ada yang bagian layout untuk di print halamannya dan juga ada yang membuat cover. Nah, itu saya kebagian membuat covernya
Jadi dari situ saya berpengalaman dalam menggunakan software waktu itu Adobe Photoshop dan juga menerima saran-saran dari teman sekelas saya agar desainnya bisa diterima untuk satu kelas itu, Pak. Nah, kalau pengalaman secara profesional dibayar ada? Kalau secara profesional mungkin dengan teman sendiri, Pak, belum dengan orang lain. Yaitu apa? Saya dimintakan untuk membuat ilustrasi gambar. Soalnya saya waktu SMA itu sering banget menggambar, jadi kayak ada yang komisi ke saya gitu, Pak. Lalu saya buatkan, pastinya ada eh, timbal balik seperti apakah ini sudah cukup sesuai keinginan kamu, terus ya begitulah, Pak. Ada kayak diskusinya gitu. Anda pernah memasarkan sesuatu di media sosial? Kalau di media sosial belum sih, Pak. Paling cuma di status WhatsApp aja. Tapi jualan itu, jualan, menjual sesuatu. Iya, menjual sesuatu. Soalnya saya SMP dan SMA itu sekolahnya ada kurikulum wirausahanya juga, Pak. Jadi saya kadang membuat poster, lalu saya kirim di status WA untuk menjual barang, mungkin dagangan ibu saya atau buatan saya sendiri gitu, Pak. Oke, nah Anda biasanya bekerja sendirian atau di dalam tim? Lebih sering bekerja sendiri, namun saya juga bisa bekerja sama dalam tim. Itu biasanya saya bekerja sama dalam tim itu waktu sekolah dan juga kuliah saat ini, Pak. Pernah jadi tim leader? Iya, pernah, Pak. Saya pernah menjadi ketua dalam anggota kelompok saya. Jadi saya harus memikirkan eh, tujuan akhir dari kelompok ini itu apa, lalu saya eh, organisir tugas-tugas apa yang harus kami kerjakan. Lalu saya mungkin diskusikan dengan teman-teman anggota saya, mungkin kalian bisa ambil bagian yang mana gitu. Kalau misalnya ada yang belum paham, itu ngomong di grup, jangan dipendam sendiri gitu, Pak. Jadi eh, semuanya jalan bersama, gak satu memikul beban tapi nggak ngomong gitu, Pak. Oke, oke. Justru dari situ saya melihat bahwa Anda ini ya, maksudnya itu bisa mengatur kelompokmu kan begitu ya. Itu sebetulnya nilai tambah ya. Kalau bikin animasi bisa nggak bikin animasi? Untuk animasi saya masih belum terlalu bisa, Pak. Tapi saya bisa belajar karena saya orangnya eh, penasaran gitu. Kadang juga saya pernah mencoba-nyoba bikin video di Alight Motion, tapi itu menurut saya belum seperti animasi karena saya pakai template-template gitu, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya, Anissa ya. Nah, pelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Yang saya suka dari Anissa ini adalah dia ini pertama tenang ya. Pertama tenang, kemudian cukup percaya diri ya. Walaupun ada kurangnya juga tuh, kurang senyum ya. Nah gitu kan bagus ya. Masih agak kaku kayak robot AI gitu ya. Tapi ini ya, saya juga suka bahwa Anissa itu ketika saya pancing pertanyaan, dia itu bisa bercerita banyak ya. Nah, jadi sehingga saya tidak harus terlalu banyak bertanya, dia sudah menceritakan tuh. Oh, termasuk yang paling saya sukai ketika dia bagian bahwa ketika ada masalah di apa tadi kelompoknya, nah dia bisa memberikan solusi. Ya, itu bagus kan. Ya, terima kasih Anissa. Ya, Pak.
Terima kasih Oh, juga, Pak. oke. Esther, Esther. Hadir, Pak. Nah, oke, Esther. Oke, sudah siap, Esther? Sudah, Pak. Baik, tolong diceritakan pengalaman Anda di bidang desain. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Esther Islimai Kasim, dan saya merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Unesa. Untuk pengalaman saya sendiri dalam bidang desain grafis itu banyak terasah selama dunia perkuliahan, karena di perkuliahan kami itu tidak hanya belajar materi, tapi juga melalui project based learning. Jadi uh, pengalaman saya banyak di situ, dan kebetulan saya juga pernah ngambil magang di semester lalu secara mandiri. Jadi bisa dikatakan pengalaman saya lumayan baik, begitu Pak. Di mana Anda magang? Saya magangnya sih secara online Pak, WFH, work from home. Itu di salah satu komunitas yang namanya Benih Benih Firman kalau nggak salah. Jadi itu salah satu komunitas religius tapi ada berbau religi begitu Pak. Apa yang Anda lakukan di situ? Di situ saya magang sebagai desain grafis mereka dalam merancang desain media sosial mereka gitu Pak. Itu maksudnya Anda mengundang orang untuk datang mengikuti kegiatan atau memasarkan produk atau bagaimana? Uh, Kayak bikin postingan fakta-fakta begitu, terus saya lupa nama postingannya apa. Terus juga ada bikin kampanye juga Pak untuk promosi komunitas ini, karena biasanya komunitas ini juga ada beberapa event yang mereka selenggarakan. Jadi mereka promosinya lewat media sosial, dan saya bertugas untuk mendesain kampanye-kampanye dan event mereka. Apakah Anda dibayar? Kebetulan karena ini komunitas kecil ya Pak, dan sepertinya mereka baru mulai, jadi saya nggak dibayar, dan menurut saya tidak apa-apa. Pernah Anda dibayar untuk proyek yang lain? Sejauh ini mungkin karena sepertinya pengalaman saya belum seprofesional itu, jadi belum dapat proyek yang saya sampai dibayar begitu Pak. Biasanya Anda bekerja sendirian atau bersama orang lain? Sejauh ini saya lebih sering bekerja dalam bentuk tim, dan menurut saya lebih baik dalam tim, karena dalam dunia kreatif, terutama dalam dunia desain, dengan bekerja di dalam sebuah tim itu kita jadi bisa menggali ide yang lebih luas Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga seringkali mengerjakan beberapa pekerjaan desain atau proyek desain itu sendiri gitu Pak. Anda pernah jadi tim leader? Kebetulan di saat ini saya jadi salah satu ketua pelaksana dari uh, program kerja atau event di desain komunikasi visual Unesa, dan beberapa kali saya juga dalam kerja kelompok memerankan peran sebagai tim leader. Bisa bikin animasi? Untuk sekarang belum, saya masih lebih ke desain grafis dibandingkan animasi. Punya kemampuan bahasa asing? Ada, kebetulan saya bisa bahasa Inggris. Lalu ada bahasa yang lain mungkin? Sejauh ini bahasa asing yang sangat saya kuasai itu baru bahasa Inggris. Selainnya belum. Bahasa daerah? Bahasa daerah tidak ada sayangnya sih Pak. Oh, memangnya Anda dari daerah mana kok nggak punya bahasa daerah?
Eh, saya bisa dikatakan cukup nomaden. Saya lahirnya di Jakarta, tapi sekarang tinggal sama orang tua di Kalimantan. Oh, harusnya kan paling nggak bisa ya bahasa Dayak atau gimana gitu ya. Oke, Esther. Nah, kalau misalkan nanti sudah bekerja, ada perusahaan lain yang menawari Anda bekerja dengan gaji yang lebih tinggi daripada di tempat saya. Gimana tuh menurut Anda? Mungkin saya pertimbangkan dulu eh, apakah lebih baik saya menyelesaikan kontrak dengan perusahaan Bapak terlebih dahulu atau saya langsung pindah karena semuanya pasti ada urusan administrasi dan lain-lain yang perlu dipertimbangkan. Begitu, Pak. Oke, ya ya. Terima kasih ya, Esther ya. Baik, jadi sudah cukup bagus ya Esther ini ya. Penampilannya oke ya, jawabnya lancar ya. Tapi pengalamannya perlu ditambah menurut saya ya. Pengalamanmu perlu ditambah. Termasuk ketika saya tadi nanya pernah dibayar nggak? Bilang aja pernah gitu ya, dibayar siapa gitu ya. Nah, gitu misalkan ya. Terus, saya tadi lupa nggak ngecek bahasa Inggris kamu ya. Harusnya dicek ya. Nah, pastikan Anda betul-betul menguasai bahasa Inggrisnya ya. Ah, Oke, tapi enak loh ya ngobrol sama Esther ya. Nggak terasa itu waktunya. Oke, good job. Next. Eh, Hanifuddin. Hanifuddin ada nggak Hanifuddin? Tuh kan habis nyala ditinggal ya. Dakwan. Hadir, Pak. Nah, oke, Dakwan. Ya, gambar apa itu ya? Oke, ya. Itu Jadi gambar pemandangan, Pak. ceritakan pengalamanmu, Dakwan, di bidang desain seperti apa? Eh, saya lebih lebih ke desain logo sama desain icon, Pak. Ya, tolong diceritakan tuh. Dan Saya nggak ngerti tuh. Logo apa yang pernah dibikin, icon apa yang pernah dibikin. saya nyesuaiin temanya sih, Pak. Kalau icon, kalau desain logo itu sesuai permintaan klien dan juga kadang saya bikin ya sesuai inspirasi saya. Apa yang sudah pernah dikerjakan? Logonya apa yang pernah dikerjakan? Logo itu kafe saudara saya pesan ke saya, Pak. Terus itu dicetak gitu, dicetak atau dibikin billboard atau bikin apa lampu itu di pinggir jalan gitu. Iya, dibikin lampu, Pak. Dibikin lampu. Oke, dan Anda dibayar ya untuk pekerjaan itu? Iya, dibayar, Pak. Oke, kemudian yang lain apa ada software atau apa keahlian lain yang sudah Anda kerjakan? Oh, saya lebih lebih ahli di Adobe Illustrator sama Adobe Animate. Apa itu? Yang terakhir itu apa? Adobe Animate itu software bikin animasi gitu, Pak. Oh, berarti Anda bisa bikin film animasi? Bisa, Pak. Saya juga pernah dapat project bikin lagu anak-anak versi animasi gitu dari tempat magang. Nah, Anda misalkan nih, misalkan kebetulan kita mau buka cabang di Papua sana ya. Nah, kira-kira bersedia Wow. nggak dikirim ke sana? Mungkin saya pertimbangkan lagi karena ya ada keluarga orang tua saya, Pak. Oke, terus bahasa Inggris bisa? Bahasa Inggris?
Alhamdulillah sejauh ini bisa beberapa mungkin nggak selancar orang lain tapi bisa mengerti, Pak. Anda bisa memimpin tim? Bisa. Ada pengalaman? Maaf, Pak, gimana? Ada pengalaman memimpin sebuah tim? Saya pernah memimpin kelompok untuk tugas, kemudian saya Ya, gimana? ya saya bisa memimpin tim juga, Pak. Karena saat proyek dulu saya dapat dapat tim leader gitu, Pak. Oke. Baik, saya rasa cukup ya untuk dakwan ya. Terima Ya, Pak. kasih sudah hadir ya. Ya, Pak. Nah, Sama-sama. pelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Nanti dakwan juga bisa melihat recordnya ya. Yang lain juga bisa melihat recordnya. Nanti saya upload di YouTube saya ya. Seperti yang kemarin-kemarin ya. Nah, pelajarannya adalah tadi pertanyaan jebakan ya. Ah, jadi ketika saya bilang bahwa mau buka cabang di tempat yang jauh ya, itu idealnya ya. Idealnya kalau Anda itu memang benar-benar serius cari pekerjaan, ya wis iya aja ya. Oh iya, iya. Iya. Karena kadang-kadang itu ini aja ya, itu retorika saja ya. Maksudnya itu menguji ke kesungguhanmu. Nah, menguji kesungguhanmu. Aslinya mungkin saya nggak punya cabang di Papua aslinya ya. Saya cuma pengen ngecek aja kamu tuh oh beneran niat cari kerja apa enggak. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaan jebakan seperti itu ya. Kemudian, nah Anda harus ini ya, harus berlatih untuk eh bicaranya agak lebih panjang ya, Dakwan ya. Jadi tadi saya nanya sampai beberapa kali karena penjelasanmu agak kurang jelas ya. Nah, jadi Iya, Pak. latihan storytelling namanya ya. Nah, itu namanya storytelling. Padahal yang diceritakan itu dirimu sendiri loh ya. Nah, yang diceritakan dirimu sendiri padahal ya. Nah, mungkin nanti bisa bikin contekan atau apa gitu ya. Nah, kemudian secara visual nanti bisa backgroundnya diganti yang lebih proper ya. Termasuk bajumu itu aku nggak tahu tuh bajumu kayak apa karena yang kelihatan rambutmu tok dari tadi ya, jambulmu itu apa namanya ponimu kadang-kadang ya. Oh, nih. Ya, Pak. Terus saya nggak tahu kenapa Anda kayak goyang-goyang gitu ya, atau kameranya atau apanya ya, kayak kepalamu goyang-goyang gini ya. Nah, itu saya nggak tahu kenapa tuh. Ah, itu itu salah satu kekurangan saya, Pak. Maksudnya gimana tuh? Gerak sendiri gitu. Ah, enggak, saya gimana? Saya punya kekurangan namanya itu nistagmus. Oh, apa itu ya? Nggak pernah dengar saya. Itu kekurangan yang ada pada albinisme, salah satunya nistagmus itu. Jadi nistagmus itu bisa penyebab dari sering melihat gerakan cepat. Jadi mata kan eh, otomatis mengikuti hal cepat itu. Jadi akan ke bawah. Tapi ada penyebab lain, Pak. Ya seperti ini, keturunan. Oh, kalau menurut saya ya, sebetulnya kalau Anda agak menjauh, coba Cak, coba agak jauh dikit. Nah, mundur lagi coba. Sampai pundaknya kelihatan, bisa nggak? Pundaknya kelihatan. Kok tambah cilik kepalamu? Nah, gitu ya. Nah, itu agak agak tidak kelihatan ya. Daripada ketika kamu Ya, tadi Pak. begini ya, terus kamu kan bilang, oh ini agak memang penyakit Pak. Nah, tapi kalau kamu mendekat gini, terus kamu goyang-goyang itu
yang nonton tuh pusing ya. Nah, nah, kalau agak jauh gitu, walaupun sebetulnya kamu masih bergerak ya, itu agak lebih nggak kelihatan ya. Agak lebih nggak kelihatan ya, nggak apa ya. Oke ya. eh, tapi kamu malah lancar tuh ketika menceritakan apa tadi ya, sintakmus tadi ya, malah lancar tadi ya, daripada pas tak tanya kerjaanmu tadi ya. Terus kayak gitu kalau bisa ya, menceritakannya lancar gitu ya, biar seru ngobrolnya ya. Oke, makasih Dakwan. Nah, ini waktunya ternyata kurang 5 menit. Ah, satu orang lagi ya. Tapi nanti habis ini kalau ini mati, eh, kita break dulu ya, barang 10 menit, nunggu rekamannya jadi. Terus lanjut lagi ya, biar nggak numpuk minggu depan ya. Ada Putri. Nah, tuh kan sudah cantik banget tuh. Ya, tapi kok melihatnya miring ya? Kenapa miring? Iya, soalnya saya pakai iPad, Pak, bukan pakai laptop. Jadi Oh, kameranya ada di samping. oh emang gitu ya? Oh, Iya. oke, oke. Ya, Putri, tolong ceritakan pengalaman Anda bekerja di bidang desain. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Putri Anitias, mahasiswa S1 dari Desain Komunikasi Visual UNESA. Jadi soal pengalaman saya masih berada di kayak project-project matkul gitu. Ada project matkul film pendek dan saya sebagai storyboardnya di situ juga ada project matkul fotografi. Di situ saya sebagai kayak eh, main ide ya gitu yang suka bantuin ide atau apa ya membuat ide-idenya gimana gitu konsepnya. Anda pernah bekerja dibayar secara profesional? Kalau soal itu sepertinya belum pernah sih Pak, belum pernah ada pengalaman kerja secara langsung. Pernah magang? Untuk magang juga belum pernah soalnya saya SMA. Belum pernah. Eh, Kalau bikin animasi bisa nggak bikin animasi? Kalau untuk bikin animasi sendiri saya sepertinya masih belajar saat ini juga dari I Like Motion, otodidak sih Pak. Tapi belum sampai yang ke profesional gitu masih belajaran aja. Pengalaman berorganisasi gimana? Untuk organisasi sedikit sih Pak, kayak mungkin kayak apa ya, organisasi SMA sekolah biasa seperti PMR atau sebagainya gitu. Eh, apa saja yang pernah Anda bikin, yang paling Anda banggakan? Misalkan pernah bikin logo atau bikin apa gitu yang sampai Kebetulan ah, saya pandai di bidang ilustrasi, jadi kebanyakan karya saya itu ilustrasi. apa yang paling Anda banggakan di karya Anda? Mungkin pernah tembus lomba apa gitu? Kalau untuk lomba tidak pernah, tapi saya sering mengupload karya ilustrasi di media sosial X. Terus ada banyak viewernya. Untuk viewernya ya sedikit lumayan banyak. Bisa bahasa Inggris Anda? Untuk bahasa Inggris mungkin cuma bahasa Inggris dalam basic aja, kayak dasarnya. Oke. Ya, terima kasih ya Putri ya. Nah, pelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Juga untuk Putri ya, Putri dan teman-teman yang lain. Nah, sekarang gimana caranya ya? Kamu cari pengalaman ya, eh, kerja secara profesional ya. Nah, itu satu. Yang kedua, magang ya, magang. Wih, terserah, kamu mau magang di tempatnya siapa Hmm. gitu ya, atau oh saya pernah magang di tempatnya di sebuah tempat perusahaan, padahal itu tempatnya temanmu sendiri gitu ya. Nah, pokoknya bilang aja pernah gitu ya. Pengalaman organisasi apa? Oh, pernah Pak. Saya sebagai apa tim leader, padahal itu wes apa tim leader teman nongkrong di Royal misalkan gitu ya. Nah, ya, intinya jangan sampai Anda bilang belum ya, jangan sampai Anda bilang belum pernah.
nggak bisa ya. Nggak bisa. Tadi saya melihat sedikit kata-kata nggak bisa ketika Anda bilang bahwa oh saya masih belajar ya dikit-dikit. Termasuk pas tak tanya bahasa Inggris, oh saya basic aja. Ah, jadi begini ya teman-teman semuanya ya. Nanti ketika Anda bekerja itu, ini kita ngomongin ini loh ya. Kita ngomongin kompetisi untuk cari pekerjaan ya. Beda kasus kalau misalkan kamu mau bikin perusahaanmu sendiri ya terserah ya. Maksudnya itu kan yang lamar tuh banyak ya, antri bahkan ya. Nah, ketika Anda itu terlalu low profile ya, itu interviewernya jadi nggak tahu kemampuan Anda kan begitu ya. Jadi pas wawancara itu adalah tempat ketika Anda harus dalam tanda kutip menyombongkan diri ya. Wis sombong sak sombongnya nggak apa-apa ya. Wah saya pernah begini gini, wah gitu ya. Tetapi yang paling bagus sebetulnya penampilanmu sudah cukup oke ya, Putri ya. Penampilannya sudah cukup oke, cukup meyakinkan. Ya tinggal itu aja ya. Pengalamanmu diperbanyak ya, sama pengalaman berorganisasi. Dan jangan terlalu low profile ya, harus agak sombong sedikit ya. Oke, makasih semuanya. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan kalau rekaman ini sudah selesai ya. Jangan lupa teman-teman nanti bisa melihat record wawancara ini ya. Kalian bisa ngaca tuh ya. Tolong dilihat penampilanmu sendiri kan kamu bisa lihat ya. Terus bayangkan ketika Anda itu jadi interviewer gitu ya. Kalau kamu yang jadi HRD-nya tuh seperti apa? Misalkan ada orang, oh ini anak ini gimana? Kalau menurut saya, kan begitu ya. Oke, kita break dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan, saya kasih link yang baru.